Pernahkah kalian mendengar mitos yang mengatakan bahwa jika kucing ditabrak dan dikubur, maka akan membawa musibah dan malapetaka yang sangat mengerikan? Mungkin bagi sebagian orang, ini terdengar seperti cerita horor atau hanya sebuah legenda urban. Tapi, ada loh latar belakang dan kepercayaan yang membuat mitos ini terasa begitu menakutkan. Yuk, kita kulik bersama-sama. Mitos mengenai penguburan kucing setelah ditabrak berakar dari berbagai budaya yang memandang kucing sebagai makhluk dengan kekuatan mistis atau spiritual. Dalam banyak tradisi, kucing dianggap lebih dari sekadar hewan peliharaan, mereka seringkali dipercaya memiliki peran khusus dalam dunia gaib atau spiritual. Di berbagai budaya, kucing seringkali dianggap sebagai makhluk yang memiliki hubungan khusus dengan dunia spiritual. Kucing dihormati sebagai simbol perlindungan dan keagungan. Dewi Bastet, yang sering digambarkan dengan kepala kucing, dianggap sebagai pelindung rumah tangga dan penjaga wanita. Dalam pandangan ini, membunuh atau merusak kucing dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak menyenangkan dan dapat mendatangkan kemalangan. Di beberapa tempat di Eropa, kucing dianggap sebagai simbol kekuatan mistis. Mereka sering dikaitkan dengan penyihir dan ilmu hitam. Menganggap kucing sebagai makhluk dengan kekuatan supranatural, membuat tindakan buruk terhadap kucing, seperti menabrak atau membunuhnya, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kekuatan gaib yang mereka milik. Dalam budaya Jepang, kucing, terutama kucing Jepang, maneki neko, dipercaya dapat membawa keberuntungan. Ada juga mitos bahwa kucing dapat melihat roh atau makhluk halus yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Mengubur kucing dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir, mengingat kucing seringkali dianggap sebagai makhluk yang memiliki nilai spiritual atau mistis. Ini dilakukan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap makhluk yang telah meninggal, dan untuk memastikan bahwa roh kucing tersebut tidak merasa terganggu atau tidak dihargai. Dalam beberapa budaya, ada kepercayaan bahwa tidak memperlakukan kucing dengan hormat setelah kematiannya bisa mendatangkan kemalangan. Ritual penguburan dianggap sebagai cara untuk menenangkan roh kucing dan mencegah kemungkinan buruk yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan tidak menghormati. Mengubur kucing juga dianggap sebagai cara untuk membersihkan energi negatif atau kesalahan karma yang mungkin timbul dari insiden tersebut. Ini dipercaya dapat mengembalikan keseimbangan dan melindungi pihak yang terlibat dari dampak negatif lebih lanjut. Sebelum penguburan, beberapa budaya mungkin melakukan ritual pembersihan untuk menghilangkan energi negatif. Ini bisa melibatkan penggunaan air suci, dupa, atau doa khusus. Kucing seringkali dikubur dengan cara yang dihormati, seperti menggunakan kain putih atau menyediakan tanda penghormatan di atas makamnya. Hal ini untuk menunjukkan penghormatan dan mengakui pentingnya makhluk tersebut. Beberapa budaya juga melakukan upacara doa atau permohonan kepada roh kucing, meminta agar mereka menemukan kedamaian dan agar mereka tidak mengganggu hidup orang yang terlibat. Di berbagai budaya dan komunitas, ada sebuah mitos yang berkisar pada tindakan mengubur kucing yang tertabrak. Beberapa orang yang mempercayai mitos ini, mengklaim bahwa mereka mengalami serangkaian musibah setelah melakukan tindakan tersebut. Misalnya, ada yang melaporkan mengalami kecelakaan, jatuh sakit, atau bahkan kehilangan harta benda setelah mengubur kucing yang tertabrak kendaraan. Mitos ini berakar dari kepercayaan bahwa mengabaikan atau tidak memperlakukan kucing dengan hormat dapat membawa malapetaka. Menurut kepercayaan ini, tindakan mengubur kucing yang mati akibat kecelakaan bukan hanya sekedar proses penguburan, melainkan juga sebuah tindakan yang dianggap tidak menghormati makhluk hidup. Konsekuensi dari tindakan ini diyakini tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga praktis, yang seringkali disertai dengan serangkaian kejadian buruk yang menimpa mereka yang terlibat. Mitos ini mungkin memiliki akar dari berbagai tradisi dan kepercayaan kuno yang menghormati hewan sebagai makhluk dengan jiwa atau roh. Di banyak budaya, kucing dianggap sebagai makhluk suci atau memiliki kekuatan spiritual tertentu. Dalam konteks ini, tindakan tidak menghormati kucing, bahkan setelah kematiannya, dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma spiritual dan etika. Beberapa orang yang melaporkan mengalami musibah setelah mengubur kucing tertabrak mengaitkan pengalaman mereka dengan kepercayaan ini. Mereka melaporkan bahwa setelah melakukan penguburan, mereka mengalami serangkaian kejadian sial, seperti kecelakaan kendaraan, penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau kehilangan barang berharga. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini,
Kepercayaan ini terus bertahan di kalangan sebagian orang sebagai peringatan akan pentingnya menghormati setiap makhluk hidup, tidak peduli seberapa kecil atau tampaknya tidak signifikan. Cerita-cerita mitos seperti kisah tentang mengubur kucing yang tertabrak seringkali memiliki dampak psikologis yang mendalam pada individu yang mempercayainya. Secara psikologis, kepercayaan pada mitos semacam ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memaknai dan merespons kejadian-kejadian buruk yang mereka alami. Ketika seseorang mengalami musibah setelah melakukan sesuatu yang dianggap tidak pantas, seperti mengubur kucing yang tertabrak, mereka seringkali mencari hubungan sebab akibat untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Dalam konteks ini, individu mungkin merasa bahwa kejadian buruk yang mereka alami adalah akibat langsung dari tindakan mereka yang dianggap melanggar norma atau etika. Proses ini dikenal sebagai bias atribusi, di mana seseorang cenderung menghubungkan kejadian negatif dengan tindakan atau keputusan mereka sendiri, bahkan jika tidak ada hubungan sebab akibat yang jelas. Kecenderungan ini dapat memperkuat kepercayaan pada mitos, dan membuatnya terasa lebih nyata bagi mereka yang mengalami musibah. Ketika seseorang mengalami serangkaian kejadian buruk setelah mengubur kucing, mereka mungkin merasa bahwa mitos tersebut benar adanya, dan merupakan peringatan dari kekuatan gaib atau spiritual. Proses psikologis ini menciptakan siklus di mana kepercayaan pada mitos semakin diperkuat, karena individu mencari dan menemukan bukti yang mendukung kepercayaan tersebut dalam pengalaman mereka sehari-hari. Selain itu, mitos seperti ini juga dapat memberikan makna pada peristiwa yang tampaknya acak atau tidak terjelaskan. Ketika seseorang menghadapi musibah, mencari makna melalui kepercayaan pada mitos dapat memberikan rasa kontrol atau pemahaman terhadap situasi yang tidak diinginkan. Ini dapat memberikan rasa ketenangan psikologis meskipun tidak ada dasar ilmiah untuk hubungan antara tindakan dan kejadian buruk. Kepercayaan yang mendalam pada mitos dapat mempengaruhi kesehatan mental individu. Ketika seseorang merasa terjebak dalam siklus musibah yang dianggap disebabkan oleh tindakan tertentu, mereka mungkin mengalami stres, kecemasan, atau bahkan rasa bersalah. Rasa bersalah atau ketidakmampuan untuk memenuhi norma-norma spiritual atau etika yang diyakini dapat memperburuk keadaan emosional dan mental seseorang. Jika kalian secara tidak sengaja menabrak kucing atau hewan lainnya, penting untuk menangani situasi tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dan empati. Tindakan yang diambil setelah insiden ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan hewan, tetapi juga untuk menjaga hubungan baik dengan komunitas dan menghormati budaya setempat. Berikut adalah beberapa langkah bijak yang dapat diambil. Langkah pertama adalah memastikan bahwa lingkungan sekitar aman untuk diri sendiri dan hewan lain yang mungkin terlibat. Jika hewan tersebut masih hidup, perlakukan dengan lembut dan hindari membuatnya merasa tertekan atau kesakitan lebih lanjut. Jika memungkinkan, pindahkan hewan ke tempat yang aman dari lalu lintas. Menghubungi pihak berwenang atau petugas perlindungan hewan adalah langkah yang sangat penting. Di banyak tempat, ada organisasi atau lembaga yang khusus menangani kecelakaan yang melibatkan hewan. Mereka memiliki pengalaman dan peralatan yang diperlukan untuk menangani situasi tersebut dengan tepat. Mereka juga dapat memberikan bantuan dalam mengatur perawatan medis untuk hewan yang terluka. Ketika menghubungi pihak berwenang atau organisasi perlindungan hewan, berikan informasi yang jelas dan akurat tentang lokasi kecelakaan dan kondisi hewan. Ini akan membantu mereka merespons dengan cepat dan efisien. Pastikan juga untuk mencatat waktu dan rincian kejadian untuk referensi di masa depan. Bagaimana menurut kalian tentang mitos ini? Apakah kalian pernah mendengar cerita-cerita serupa, atau mungkin mengalami kejadian yang berhubungan dengan mitos ini? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.